Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afiq Kamal Fakih. Kita dari SMKN 1 Tulungagung ingin bertanya-tanya tentang seputar kedai kopi, kafe, dan pemasaran-pemasaran yang ada di kedai kopi. Sebelumnya ini boleh diperkenalkan namanya Mas siapa? Nama saya Dio, barista yang Sabar Coffee di sini. Untuk pertama saya mau menanyakan di sini itu untuk jam buka, jam operasional itu jam berapa sampai jam berapa, Mas? Jam operasional kita opennya jam 2, cuman untuk karyawan diwajibkan datang jam 1 lebih awal untuk prepare segala macamnya sampai jam 10 malam. Jam 2 siang ini? Ya, jam 2 siang opening. Nah, itu untuk target pasar jam segitu, target pasar anak muda kah atau orang-orang yang bisa dibilang sudah bapak-bapak atau bagaimana? Yang jelas targetnya kita anak-anak muda dulu, kayak anak-anak sekolah. Untuk jam operasional segitu dibagi shift-shift atau ada shift per hari atau per jam? Buat sekarang cuma ada satu shift aja. Itu per hari atau Tiap harinya satu shift, tiap hari. cuma ada satu shift. Nah, Mas, di sini itu untuk menu terfavorit apa, Mas? Boleh dijelaskan? Menu favorit buat minumannya ada coffee creamy. Coffee creamy itu basicnya rasanya kayak manis gurih gitu. Coffee creamy. Buat yang non coffee-nya ada yellow mango. Itu strawberry mangga gitu. Buat makanannya ada rice bowl chicken sambal mata. Kalau untuk snack-snack ya masih sama aja kayak ya sama kafe-kafe lain gitu, kayak kentang, sosis, nugget yang gitu-gitu. Untuk target pasar di kalangan anak muda itu promosi atau pergerakan yang dilakukan untuk mencapai target tersebut apa, Mas? Yang jelas paling kita sering-sering update kayak di sosial media, Instagram gitu-gitu. Terus ngadain diskon juga gitu buat anak-anak sekolah. Ya gitu-gitulah. Terus untuk yang digunakan di sini pakai metode yang manual atau yang otomatis atau yang pakai mesin atau bagaimana, Mas? Buat kopi ya? Iya. Buat kopinya kita campur sih. Kita ya pakai manual, pakai manual juga bisa, pakai modern juga bisa. Terus untuk menjaga menu-menu yang ada di sini untuk terus action terus laris itu di kafe ini bagaimana, Mas? Untuk menjaga ya. Yang jelas kita harus konsisten meraciknya gitulah kalau bahasa sayanya gitu. Konsisten sama rasanya juga segala macamnya gitu. Nah, di sini kan ada teknik kayak manual gitu ya, Mas. Apa nggak menghambat waktu untuk mengejar waktu mengantar pesanan, Mas? Yang jelas kita lebih mengutamakan yang lebih gampang dulu untuk dibuat sih. Kalau manual kan paling lamanya dari buat masak airnya gitu dulu. Menunggu mendidihnya dulu, paling lamanya di situ aja sih. Kalau buat yang manual. Kalau boleh dijelaskan di sini yang pakai manual itu apa saja, Mas? Manual ada V60 sama Vietnam Drip. Terus udah sih, dua itu aja yang paling. Untuk espresso dan lain-lain masih pakai mesin? Espresso pakai mesin. Espresso. Kadang juga pakai Ropresso manualan. Terus untuk jam-jam yang kayak ramai anak-anak datang itu biasanya jam berapa, Mas? Kalau buat anak-anak sekolah ini, setahu saya semingguan ini ya, yang saya prediksi semingguan ini sekitar jam 1 sampai setengah 2 gitu udah ada orang sih, udah ada yang nunggu. Itu rata-rata anak pulang sekolah atau pulang emang sekolah ya, anak-anak pulang sekolah. Nah, untuk mengatur kebersihan, kondimen-kondimen ataupun yang lain itu dengan space waktu datang jam 1 seperti yang Anda jelaskan tadi, apa nggak terburu-buru? Enggak sih, pas buat waktu 1 jam buat bersih-bersih pas lah. Kadang kita juga berangkat dari jam 12, itu juga kalau kepepet kayak kehabisan bahan-bahan gitu, jam 12 buatnya. Kalau boleh tahu yang mengolah di sini lebih tepatnya yang mendirikan
kafe ini itu siapa, Mas? Yang mendirikannya yang ownernya sih, namanya Mas Krisna. Dibagikan dong, Mas, tips-tips untuk mengolah coffee shop dengan baik agar terlihat rapi dan orang itu datang nyaman gitu. Apa ya, yang paling utama dulu tempatnya dulu sih, kebersihannya dulu kayak gitu. Kalau tempatnya terlihat bersih kan pelanggan juga kan tertarik gitu, senang gitu lihatnya. Terus kalau masalah racikannya gitu ya kitanya gitu, si baristanya ini kita harus konsisten. Kalau rasanya udah segini harus segini, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu. Nah, untuk mengatasi kayak sepi-sepi begitu dari Mas sendiri gimana, Mas? Kalau dari saya paling, kalau saya pribadi ya sebenarnya ada tim marketingnya juga sih, kayak kan kalau ada tim marketingnya ada caranya sendiri. Kalau cara saya sendiri, saya paling manggil teman-teman gitu lah, calling teman-teman, ya ayo ngopi kesini, ramein lah gimana lah gitu. Kalau saya pribadi gitu. Kalau boleh tahu di sini udah lama, Mas? Saya kerja di sini. Saya baru setengah tahun ini sih, kalau saya setengah tahun ini, belum nyampe setahun. Berhubung ngomongin berapa lama ini, Cafe Sabar ini kira-kira udah berapa lama? Setahu saya ya, ini jalan 1,5 tahun. Dari dulu emang di sini atau pernah pindah atau? Dari dulu di sini. Nah, Awal buka di sini juga. untuk Mas sendiri selain jadi barista di sini, kesibukannya yang lain saja, Mas? Kalau selama ini masih jadi barista ya. Berarti di sini saja, Mas? Di sini. Untuk malam tuh, Mas, menu yang paling favorit waktu malam itu, Mas? Kalau malam kebanyakan yang pesen snack gitu sih. Kalau malam. Untuk yang Mas lakukan kan calling teman-teman gitu kan untuk promosi. Nah, untuk sosmed gitu main nggak, Mas? Untuk kedai kopi atau kafe ini? Cafe ini ya, Instagramnya ada tim marketingnya juga, ada tim pemasarannya juga kalau Instagramnya. Kalau boleh diberitahukan Instagram kafenya? Instagram kafenya sabar.coffee&go. Setahu Masnya yang punya owner Sabar Coffee ini, dia cuma mengolah kafe ini atau ada kedai lain mungkin atau usaha lain? Ada usaha lain sih, kayak barbershop. Yang ini satu barbershop di sini yang di depan, sama yang satunya di Kampung Dalam. Kampung Dalam depannya SD apa gitu? SD atau SMP sih? Lupa gitu. Depan dekat Koramil. Untuk lokasi kan di sini kan emang sudah pas strategis itu ya, Mas. Nah, selain strategis itu kenapa kok memilih lokasi di sini? Ini setahu saya juga ya, karena cerita dari karyawan sebelumnya juga. Karena ini tanahnya milik milik orang tuanya si ownernya ini. Jadi lahan kosong gitu ya. Akhirnya udah dijadiin kafe aja gitu. Berarti dulunya ini tuh lahan kosong sebelum berdirinya. Lahan kosong dulu. Nah, ini untuk sikap Masnya sebagai barista di sini, Mas. Kalau ada yang mengkritik itu bagaimana, Mas? Mengkritik pasti saya terima. Kalau kritikan pasti. Karena buat pembelajaran juga buat saya, buat lebih baik lagi lah ke depannya. Pasti saya terima kalau kritikan. Dari Mas mulai kerja jadi barista di kafe ini, kekurangan dan kelebihan untuk di kafe ini kalau boleh tahu apa ya, Mas? Kekurangan ya? Kekurangan di kafe ini yang pertama kekurangan karyawan sih, itu loh pertama. Terus kalau buat saya pribadi, buat mesin espressonya kurang gimana ya? Kurang enak lah buat saya pribadi gitu. Kekurangannya. Kelebihannya tempatnya luas, enak buat chill, nyantai, enjoy lah gitu lah. Berarti sebelumnya sudah pernah jadi barista di tempat lain atau Sudah. Cuman nggak di Tulungagung sini. Saya jadi barista di Cirebon, Karawang, 2 kota ini.
udah lama menggeluti dunia perkopian ya? Kurang lebih 3 tahunan lah, kurang lebih 3 tahunan kurang lebih. Boleh diceritakan awal mula memulai bergelut di dunia perkopian Mas? Awalnya nggak sengaja sih, kayak teman tuh punya apa ya, punya kebun kopi gitu. Nah awalnya cuman bantu-bantu, kayak ya istilahnya jadi petaninya gitu lah. Terus ya udah dari situ belajar. Terus si teman ini nawarin saya ke kafe temannya gitu. Jadi ya udah belajar otodidak aja, nggak sekolah nggak apa, belajar dari nol banget. Gitu aja sih. Berarti sebelumnya Mas itu belajar hanya kayak lewat HP, YouTube itu bagaimana Iya. Mas? Atau ada gurunya sendiri? Kayak bukan guru sih, kayak dibenerin gitu loh kalau salah, ada temen gitu loh. Nih kamu tuh kalau mau nyetim susu kayak gini caranya, gini gitu. Kalau bikin kopi gramasinya segini ya gitu doang. Nanti dari situ kita olah lagi, kita cari lagi rasa yang enak buat pribadi itu kayak gimana gitu sih. Dulu awal mula bergelut di dunia perkopian sekitar umur berapa Mas? Umur 22 atau 21 gitu. 22-21an lah. Umur 22-21. Mulai ngebar umur? Iya 22-21 itu. Soalnya kan awal pas ya aku bilangnya di petani itu ya masih umur segituan tuh. Jadi nggak lama sih di kebun itu, nggak lama. Kok bisa kerja di kebun atau berkecimpung di dunia itu dulunya sebelumnya udah punya pengalaman di situ atau bagaimana? Enggak, sebelumnya saya tuh kerja jadi buruh di pabrik Karawang gitu, di PT Yamaha Musik. Cuman di situ tuh ada apa? Pokoknya ada trouble gitu sama atasan. Ya udah, saya kan bukan resign apa ya? Dipecat gitu lah gitu ya. Ya udah pulang nganggur, terus untungnya punya teman baik gitu, akhirnya udah ikut kerja di sana. Berarti dulu itu di kebun nggak tahu sama sekali tentang apa itu nanam kopi gitu, nggak tahu sama sekali. Ya udah belajar dari temanku aja itu. Kalau tentang kopi mentahnya lah, gimana lah cara pengolahannya gitu. Saya rasa pertanyaan yang saya tanyakan sudah cukup. Siap. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama.